Cerita ini dimulai dari seorang pria bernama Billy Moore, petinju muda asal Inggris yang kini tinggal di Thailand. Tapi hidupnya jauh dari kata teratur. Billy kecanduan heroin, parahnya lagi dia juga jadi pengedar. Aksi gelapnya nggak bertahan lama. Esok pagi, polisi Thailand datang menggedor-gedor pintu kamarnya. Panik, Billy buru-buru menyembunyikan barang haram itu ke dalam tubuhnya. Tapi belum sempat kabur, para polisi langsung mendobrak masuk. Dia dilumpuhkan secara brutal, kepalanya dibenturkan ke meja, dipukuli seperti binatang. Billy kemudian dibawa ke penjara Klong Prem, tempat paling mengerikan di Thailand. Penjara kumuh, penuh kekerasan, dan kematian sudah kayak sarapan pagi. Hampir semua tahanan hanya pakai celana pendek, bertelanjang dada, dengan tubuh penuh tato. Ruang tahanan sempit, udara pengap, puluhan orang tidur, berdesakan dalam bau badan yang menyengat. Suatu malam saat tidur, Billy mendapati salah satu tahanan telah meninggal di sampingnya. Tapi ia bahkan gak kaget, cuman membalikkan badan dan lanjut tidur. Di tempat ini, kematian sudah dianggap biasa. Sedikit saja melanggar aturan, nyawa bisa jadi taruhan. Billy paham, di tempat sekejam ini, cara paling aman adalah tidak mencolok. Tapi jadi satu-satunya tahanan asing di tengah ratusan tahanan lokal, bersikap rendah hati pun tidak banyak berguna. Saat antri air, seseorang sengaja mendorongnya dari belakang. Billy marah dan perkelahian pun pecah. Akibatnya dia dilempar ke sel isolasi sempit yang cuma sebesar kandang anjing. Setelah beberapa hari ia dipindahkan ke sel kelas berat, tempat berkumpulnya para tahanan paling ganas. Billy tampak seperti domba masuk ke sarang serigala. Baru datang dia langsung dipanggil ke hadapan bos dalam sel untuk memperkenalkan diri. Sebagai ritual sambutan, Billy dipaksa push up semacam ujian penerimaan. Billy dirundung oleh para tahanan yang sangar. Keesokan harinya, saat pergi ke ruang medis untuk ambil obat, diskriminasi kembali ia rasakan. Tahanan lokal dapat obat gratis, tapi Billy diminta bayar. Kesal, dia memberontak. Meskipun dikeroyok, dia tetap berontak. Dalam kemarahan, dia menggigit leher seorang sipir sampai robek liar seperti binatang buas. Imbasnya, Billy dihajar habis-habisan. Ia dilempar ke sel kosong gelap, tubuhnya tergeletak tak berdaya. Beberapa hari kemudian dia dibebaskan, tapi kakinya kini dirantai. Dia kembali ke sel tahanan kelas berat, tapi karena aksi gilanya melawan sipir, para narapidana mulai menaruh hormat. Billy akhirnya memilih untuk mulai berbaur. Malam itu, 3 narapidana membongkar kipas angin untuk dijadikan senjata. Beberapa jam kemudian, alarm penjara meraung. Semua tahanan digiring ke lapangan. Ada 3 sipir yang terbunuh. Saat pemeriksaan, sipir menemukan narkoba di baju Billy, jelas bukan miliknya. Dia sadar bajunya telah ditukar. Dengan sigap, ia langsung memakai baju itu menunjukkan ke kepala penjara, membuktikan ukurannya tidak pas. Namun tetap saja, sipir menangkap tahanan secara acak dan memukulinya sampai tewas. Lewat pengeras suara, terdengar jeritan. Itu adalah pesan ancaman dari para sipir. Di sini tidak ada ruang untuk salah langkah. Keesokan harinya, kecanduan Billy kambuh. Ia mendekati salah satu sipir yang biasa menyelundupkan narkoba. Awalnya Billy mendapatkan heroin secara gratis, tapi selanjutnya sipir itu menuntut bayaran. Karena tak punya uang, Billy diminta menghajar beberapa orang yang dianggap mengganggu bisnis sang sipir. Dan Billy pun menurut, ia menghajar targetnya dengan brutal. Tapi setelah itu, rasa bersalah menyelimuti dirinya. Dia bahkan menolak saat sipir itu menawarkan heroin lagi. Ia sadar, dia sudah lebih kejam dari tahanan lainnya. Dalam keputusasaan, Billy menyayat pergelangan tangannya. Ia ingin mati. Untungnya, rekan selnya cepat menyadari dan menyelamatkannya. Beberapa hari berlalu, seorang junior dari tempat latihan tinju lama datang menjenguk. Sang junior memberi kabar bahwa dia menang dalam pertandingan. Billy hanya bisa menangis, mungkin karena malu, mungkin karena rindu akan hidup lamanya yang lebih baik. Tak lama, Billy mendatangi sasana Muay Thai di dalam penjara. Mungkin dia pikir ini adalah jalannya untuk berubah. Dengan harapan di matanya, dia memohon untuk ikut bergabung. Tapi langsung ditolak mentah-mentah oleh pelatih. Billy nggak menyerah. Dia ngutang rokok di toko penjara untuk menyuap pelatih. Usahanya berhasil. Dia diizinkan ikut. Tapi itu bukan hadiah, itu jebakan. Sebagai penyambutan, Billy langsung disuruh melawan petarung veteran. Baru 1 ronde, wajahnya sudah babak belur. Ia pulang ke sel dan menjadi bahan tertawaan, tapi Billy nggak peduli. Dia mulai berlatih keras, tanpa pelatih, tanpa dukungan. Tapi semangatnya membara. Perlahan tekadnya menarik perhatian rekan-rekan lainnya. Sampai akhirnya pelatih luluh. Ia mulai melatih Billy sungguh-sungguh. Dari teknik dasar, kekuatan kombinasi kaki, sampai teknik bergulat. Jalan Billy mulai terbuka. Setelah menjalani latihan, Billy akhirnya maju ke pertandingan. Lawannya adalah petarung paling buas di sana.
Di ronde ketiga, tulang telinganya robek dan wajahnya babak belur. Tapi Billy tetap bertahan. Masuk ronde keempat, lawan mulai menyerang makin ganas. Billy melawan balik, memojokkan lawannya ke sudut ring dan menghujani dengan pukulan bertubi-tubi. Lawan balas menyerang, bahkan memukul bagian belakang kepala. Wasit sempat menghentikan, tapi pertandingan tetap dilanjutkan. Meskipun satu matanya bengkak, Billy mulai unggul. Ia memojokkan lawan dan menghantamnya dengan pukulan beruntun hingga lawan akhirnya tumbang. Seluruh arena bersorak. Di pertandingan pertamanya, Billy berhasil mengalahkan petarung terkuat di penjara. Ia jadi pusat perhatian. Rekan-rekannya yang dulu mengejek, kini menghormatinya. Bahkan kepala sipir memandangnya dengan rasa kagum. Billy diberi kesempatan mewakili penjara di turnamen antar penjara. Ia dipindahkan ke sel baru yang lebih layak. Sebelum pergi, ia berpamitan kepada rekan selnya, mereka yang dulu menertawakan, kini menatapnya dengan hormat. Hari-harinya kini lebih terarah. Billy berlatih keras dan sungguh-sungguh. Tapi masa lalu kembali datang mengganggu. Dalam sesi latihan, kecanduannya kambuh. Ia kehilangan kendali dan menyerang rekan latihannya. Untungnya mereka segera menahannya. Akibatnya Billy kembali dikurung di ruang isolasi. Di ruang sepi itu ia melampiaskan emosinya ke dinding, lalu terdiam. Ia melawan kecanduannya sendiri lewat latihan, sendirian dalam gelap. Setelah beberapa waktu, ia diizinkan kembali ke tim. Billy meminta maaf dan rekan-rekannya menerimanya. Hubungan mereka pun membaik. Namun cobaan belum selesai. Suatu hari setelah latihan, Billy memuntahkan darah dan pingsan. Setelah sadar, dokter menyampaikan bahwa organ dalamnya rusak karena narkoba. Ia dilarang bertanding. Tapi Billy tak mau menyerah. Turnamen pun digelar. Lawannya kali ini adalah petarung Muay Thai dari penjara lain. Di awal pertarungan, duel berlangsung sengit dan seimbang. Namun ketika Billy tumbang, ia menerima tendangan keras di perut. Ia bangkit dengan susah payah, menahan rasa sakit luar biasa. Ronde berakhir, tapi Billy malah diserang lagi. Penonton mencemuh. Pelatihnya protes atas kecurangan itu, tapi wasit tidak memberi hukuman. Pertandingan berlanjut. Billy kembali diserang di bagian perut, ia terjatuh, lalu dihantam pukulan bertubi-tubi hingga nyaris kehilangan kesadaran. Namun Billy bertahan. Dengan sisa tenaga, ia melancarkan kombinasi pukulan akurat. Tubuhnya berputar. Siku dilontarkan, tepat menghantam lawan. Petarung itu langsung tumbang. Sorakan menggema dan Billy menang. Tapi tak lama, ia kembali muntah darah dan kehilangan kesadaran. Ia dilarikan ke rumah sakit. Saat sadar, Billy melihat tak ada sipir yang menjaganya. Ia sadar, ini adalah kesempatan untuk kabur. Ia bangkit keluar dari rumah sakit, perjalanan menyusuri jalanan kota yang familiar namun terasa asing. Ia akhirnya bebas, tapi langkahnya terhenti. Ia terdiam, memandang jalan di depannya. Jika ia kabur sekarang, semua perjuangan selama ini akan sia-sia. Ia akan kembali menjadi Billy yang lama. Akhirnya Billy memilih kembali. Ia masuk lagi ke rumah sakit. Dan dari sana ia kembali ke penjara. Beberapa waktu kemudian ayahnya datang menjenguk. Tak ada kata-kata, hanya satu anggukan pelan. Tapi dari sorot matanya, Billy tahu kali ini ayahnya bangga. Itulah kisah Billy Moore, seorang pria asal Inggris, mantan pecandu, mantan kriminal. Dan yang memerankan sosok sang ayah dalam film ini adalah Billy Moore asli. Hidupnya pernah berada di titik tergelap. Tapi di dalam penjara Thailand, dia memilih berubah, melawan kecanduan, melawan masa lalu, dan menang atas dirinya sendiri.